Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana keadaan kita semua? Alhamdulillah sehat Pak. Nah, Bapak harap Anda masih semangat untuk pelajaran hari ini. Masih Pak. Ini sudah sore ya. Ya. Pasti yang ini sudah banyak tugas habis. Bukan, saya masih semangat. Bapak masuk ini nama-namanya. Nah, hari ini siapa yang belum hadir? Yuda Pak. Tidak. Yuda aja. Apa keterangannya? Sakit kaki Pak. Sakit kaki ya. Ya, dan yang dengan minum saja. Dan hari ini Emang kalau dulu ya. sudah tahu dulu dia. Aduh, nanti dia sumbangan yang kemarin. Oh jadi sehat. Hari ini minggu kemarin kita sudah membahas tentang proklamasi kemerdekaan. Dan hari ini kita akan mulai mempelajari tentang agresi Belanda pertama. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira? Ini gambar ini menggambarkan peristiwa apa? Belanda ditarik balik ke Indonesia Pak. Belanda. Belanda ditarik balik ke Perang. Kalau perang Pak. Ya, dua-duanya itu benar karena Belanda tiba ke Indonesia kembali untuk melakukan perang dan pendudukan ulang ke Indonesia. Ini adalah gambar-gambar tank-tank Belanda yang memasuki Indonesia, tepatnya di Pulau Jawa. Dan Bapak ada video pembelajaran untuk Anda tonton simak sebagai pendalaman materi kita hari ini, dan Bapak harap Anda semua menyimak videonya. Ya Pak. Selain penemuan garis bahannya Pak, Saatnya peristiwa penting lainnya yang terjadi di Belanda adalah agresi militer Belanda yang pertama. Peristiwa ini menjadi ujian pertama bagi bangsa Indonesia pasca dilakukan kemerdekaan yang tanggal 17 Agustus 1945. Lalu sebenarnya, seperti apakah kondisi yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia saat itu? Yuk, kita cari tahu di video ini. Setelah Perang Dunia II, negara sekutu seperti Inggris dan Prancis tentu ingin segera mengembalikan kondisi negaranya, termasuk mengamankan kembali tanah negara mereka. Sama halnya Inggris dan Prancis, Belanda yang dibentuk koloni ingin kembali ke Indonesia, mengamankan permataannya yang telah berharga di Asia Tenggara. Sayang, kondisi ini tidak semudah yang dibayangkan ketika mereka menyebutkan bahwa mantan koloni ini sudah menjadi negara merdeka dan siap Videonya supaya nanti Bapak akan kita tolong Belanda di sebuah video belajar soal kesehatan Anda. yang telah menghasilkan masyarakat mereka selama berpuluh-tahun. Untuk itu, Belanda mengarahkan sebuah operasi militer yang bernama Operasi Corona atau dikenal sebagai agresi militer Belanda pertama. Mulanya, kedatangan Belanda merupakan bagian dari pasukan sekutu AFNE yang datang untuk menuju sisa-sisa kekuatan pasukan Jepang yang masih tersebar di Asia Tenggara. Namun Belanda melalui Mika ternyata membawa kepentingan lain, yaitu berusaha mengumpulkan dukungan yang masih tersisa, bahkan menjadikan bentuknya negara yang lebih stabil di bawah naungan kerajaan Belanda. Indonesia yang baru saja merdeka dan masih dipenuhi oleh semangat nasionalis seperti ini tentu menolak keberadaan sekutu dan Mika Belanda. Rakyat sudah tidak mau hidup di bawah bayang-bayang kolonialisme. Hal ini muncul dengan meledusnya berbagai pertempuran di seluruh wilayah Nusantara. Beberapa yang terkenal adalah pertempuran Surabaya, pertempuran Semarang, Bandung Lautan
Namun diketahui, keputusan ini diambil sebagai kompromi untuk menghindari perlawanan yang menguras banyak sumber daya. Walau begitu, penerapan dilakukan tidak benar dan lurus. Rakyat Indonesia yang mungkin tidak benar-benar informasi atau tetap menerima keberadaan budaya terus melakukan perlawanan yang berduri-duri. Hal inilah yang berada pada 20 Juli 1947 mengumumkan bahwa perjanjian integratif tidak berlaku dan mempersiapkan sebuah aksi polisional yang konvensional dengan agresi militer Belanda. Tujuh tahun Belanda dalam agresi ini tentunya adalah merebut daerah pegunungan dan daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam tentang minyak. Bagi saat itu, minyak dianggap sebagai produk dalam perekonomian di dunia. Namun, seterusnya, Belanda diperkirakan memang telah mempersiapkan rencana perjalanan di bulan Juli. Tapi dikarenakan saat itu adalah saat orang Indonesia lebih lemah dari biasanya karena sedang menjalankan ibadah puasa. Namun, puasa bukan halangan bagi rakyat berjiwa. Soekarno yang mungkin aksi Belanda ini bahkan mempercayai bahwa perjuangan di bulan suci akan membawa kemenangan. Alhamdulillah, yang membuat beberapa pihak tidak menurunkan semangat, termasuk Jenderal Sudirman. Bahkan Pramudia akan atur mencatat dalam bukunya Kronik Revolusi Indonesia 1947 bahwa orang utama Aceh menyebutkan puasa tidak menghalangi seseorang untuk berjuang. Karena itu sambil berpuasa berjuanglah dan sambil berjuang berdoa. Nah, baik. Itu tadi sudah Bapak tampilkan video tentang bagaimana apa yang latar belakang prosesnya tadi sudah dijelaskan di video tentang agresi militer Belanda pertama ini. Dan Bapak ingin meminta salah satu dari Anda untuk membuat kesimpulan dari video yang Bapak tampilkan tadi. Ada yang bersedia untuk mengangkat tangannya? Itu kalau nggak ada yang bersedia, Bapak tunjuk aja langsung ya. Itu Febri. Itu harus sebagai laki-laki itu harus berani untuk memimpin teman-temannya. Ya Febri. Ya. Apa tadi? Kesimpulan dari hasil video yang ditampilkan tadi. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya Pak. Ya berdiri biar teman-teman yang bisa lihat. Kami menyampaikan kepada Febri untuk menyampaikan kesimpulannya. Ini dari video tadi bisa kita lihat. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 1945, Indonesia tidak serta-merta merdeka, lepas dari koloni penjajahan. Akan tetapi Indonesia harus menghadapi kembali pengulangan atau kesinambungan yang dilakukan oleh Belanda untuk berupaya merebut kemerdekaan dari Indonesia melalui sejumlah serangan, salah satunya agresi militer Belanda I atau Operation Prolog. Agresi militer Belanda I adalah operasi militer yang dilancarkan oleh Belanda di Pulau Jawa dan Sumatera pada 21 Juli sampai 15 Agustus 1947. Cukup. Cukup Pak? Ya, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Febri. Di Indonesia itu disebutnya penyerangan ini adalah agresi militer Belanda pertama. Sedangkan di Belanda sana disebut sebagai operasi Prolog dan terjadi dari tanggal 21 Juli 1947 hingga 5 Agustus 1947. Ya. Untuk memperdalam materi dan pemahaman Anda tentang materi agresi militer pertama ini, Bapak ingin membagi Anda menjadi dua kelompok dan berdiskusi di kelas ini. Dan untuk langkah-langkahnya itu sudah ada di KKBD, bisa Anda baca dengan teman-teman kelompoknya ya. Dan Bapak ingin Anda berhitung dari Febri. Satu, Ulfa, Dea, Soya, Ulfa. Dua kelompok aja ya. Karena emas kayaknya sebenarnya. Udah emas Kita itu yang semangat Pak. Ya
wajar udah sore kan, udah jam terakhir mau pulang, badan udah capek seharian ya. Nah kalau begitu bapak bagi aja ya, Febri, Soya, sama Diki sebelah kanan kelompok 1 dan sisanya kelompok 2. Tapi nomor berapa ya? Kelompok 1. Mana kamu? Ini Febri, Soya, sama Diki kelompok 1 dan ini kelompok saya sama Lydia, dia sama kelompok 2. Jadi apa tugas kelompok kami, Pak? Sakit, Pak. Ya nggak apa-apa, jangan tidur aja ya, istirahat aja dulu. Sebentar lagi kita pulang. Nah, Anda sudah itu berdiskusi tentang adanya agresif pada pertama. Di sana ada beberapa poin. Itu adalah uraikanlah bagaimana latar belakangnya, prosesnya dan pengambilan penyelesaian dari konflik ini. Dan Bapak juga ingin meminta pendapat Anda bagaimana bila Anda hidup pada masa ini, apa yang akan Anda lakukan. Dan Bapak kasih waktu Anda 10 menit dari sekarang. Permisi, Pak. Ya. Ya.
Sudah, kelompok dua sudah, yang nomor satu Sudah. sudah. Kalau begitu, Bapak minta tolong kepada pasukan kelompok satu untuk menjelaskan hasil diskusinya ke depan meja ini. Di belakang meja. Depan meja. Tapi ini sakit Pak. Ini komennya Jadi jadi semangat ya, semangat pribadi itu pulang. Oh, mantap. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, jadi nggak jadi sakit Pak. Nah, alhamdulillah udah diangkat yakin sama Allah. Ya, silakan nanti. Baik, yang pertama jelaskan latar belakang agresi militer militer satu Indonesia. Sebab agresi militer satu adalah kekalahan Belanda dalam peperangan. Kekalahan itu membuat ekonomi Belanda menjadi lesu. Belanda pun ingin membangkitkan perekonomian negaranya dengan kembali menguasai kekayaan alam Indonesia dan sejumlah tentara Belanda pun dikirim ke Indonesia. Belanda datang meluncurkan pasukan seperti menang perang kedua dunia II. Jangan cepat. Kali ini Belanda datang dengan bendera baru, bukanlah VOC melainkan NISA. NISA ini apa? NISA ini adalah Netherlands Indonesia Civil Administration atau pemerintahan sipil India Belanda. Nah, yang menjadi penyebab berakhirnya ya. Nah, hal yang menjadi penyebab berakhirnya Belanda ini adalah pemerintah Indonesia melaporkan agresi militer ini menjadi Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga PBB mengeluarkan resolusi pada 1 Agustus 1947. Dewan Keamanan PBB terus mendesak Belanda sehingga Belanda mengundurkan diri dari Indonesia. Nah, apa tadi saya bilang Pak? Jika saya hidup pada zaman itu, saya ikut serta. Saya akan ikut serta dalam perjuangan bangsa Indonesia. Yang ada dua cara Pak. Yang satu secara fisik, yang satu secara diplomasi. Nah, secara diplomasi secara fisik saya akan ikut berperang lawan Belanda. Setuju Pak. Secara diplomasi saya akan berdiskusi dengan pejabat-pejabat luar negeri. Saya pergi ke luar negeri, ke Mesir, ke India untuk berdiskusi untuk mendukung agama Indonesia. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kalau Febri Kamil dia kalau dia hidup di mana itu dia akan terjun langsung, dia ada ikut diplomasi. Dia tidak akan menyanyikan masalah benda. Betul Pak. Silakan. 2-3 kucing lari. 2-3 kucing lari. Sekian, terima kasih. Cuma ternyata semangat tidak sampai ini. Dan untuk kelompok dua silakan keluarga maju. Ayo jangan kalah semangatnya sama. Ada juga semangat dari ayo. Baiklah, perwakilan dari kelompok dua menyampaikan hasil diskusi kami itu tentang menjelaskan tentang bagaimana latar belakang Belanda melakukan agresi militer Belanda satu yang sering disebut dengan operasi produk adalah upaya militer Belanda untuk menguasai kembali wilayah di Indonesia. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan, Belanda itu ingin menguasai Indonesia lagi karena pada masa itu mereka kembali menguasai Indonesia, sumber daya alam serta sumber daya manusia yang bisa mereka lakukan pada masa sebelumnya. Seperti yang kita tahu, yaitu Belanda melakukan penjajahan dan melakukan praktek-praktek seperti tanaman paksa, kerja paksa dan lain-lainnya, dan ingin melakukan itu lagi kepada Indonesia. Nah, pada masa itu kembalinya Belanda dan pembentukan ICA, di mana kembalinya pasukan sekutu setelah Jepang
dan mungkin kami bagian dari masyarakat tersebut jika kami berada di posisi pada masa itu dan melakukan sebaik-baiknya cara kalau bisa secara pemberdayaan juga akan kami lakukan. Terima kasih semua. Sekian diskusi kami, terima kasih. Kekuatannya kelompok dua ini semuanya cewek ya, tapi mereka masih mau untuk ikut dalam program fisik. Mereka nggak mau kalah sama kelompok satu yang ada cumurnya 2 orang ya. Ya. Dan tadi kan seperti latar belakangnya itu mereka seperti membutuhkan kekayaan dan mereka tidak ingin melepas anak jajarannya karena bahkan Ratu Wilhelmina itu sampai sakit karena Indonesia itu lepas dari tangannya. Dan seperti itu datanglah Pamela bersama pasukannya di Indonesia dan sehingga berhasil diusir kembali oleh bangsa Indonesia sekarang. Dan konflik ini masih ada lanjutannya di pertemuan minggu depan. Habis ini terlalu dan Bapak harap Anda semua dapat membaca materi dan hati-hati di jalan dan agar Anda semangat di perjalanan. Bapak ini Anda semua berdiri dan semuanya berdiri. Ya, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang diciptakan oleh Bidi, yaitu Bagi Budi. Ya, Eva, jelas semua. Berdirian kita. Ayo. Ya, biar cepat pulang ya karena bapaknya karena semua udah kecapean. Ya, Pak. Terus kali. Berdiri, ya. Ya. Ya, boleh jadi deterjen, Pak. diperiksa barang-barangnya sebelum pulang dan Bapak harap tadi yang Bapak ingatkan Anda semua membaca materi tentang agresi militer Belanda untuk bekal Anda di minggu depan. Baik, Ya, Pak. Dan terima kasih Bapak Kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan semuanya. Baik, Pak. Dan jangan cowok-cowok jangan sudah dulu ke warung-warung yang besar dulu. Siap, Pak. Pulang karena Bapak lihat udah mendung tadi. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, terima kasih.